Media sosial dipenuhi gambar hidup yang tampak rapi, feed yang estetik, kolaborasi dengan brand, dan narasi tentang kebebasan bekerja di era digital. Namun, di balik layar, tidak semua cerita terlihat utuh. Nano influencer, mereka yang memiliki pengikut dalam jumlah kecil, menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang terus tumbuh, sekaligus paling jarang didengar. Tanpa kontrak tetap, tanpa kepastian pendapatan, dan bergantung pada sistem algoritma yang tak pernah benar-benar transparan. Dalam dokumenter ini, kami menelusuri realitas kerja nano-influencer dari sudut pandang mereka sendiri. Bagaimana tekanan ekonomi, relasi dengan brand, dan tuntutan untuk terus tampil produktif membentuk keseharian mereka. Untuk memahami apa yang terjadi di balik konten yang kita konsumsi setiap hari, kami berbicara langsung dengan dua narasumber yang menjalani kehidupan ini. Dengan Zahra, dan ya aku awalnya tuh nice-nya tuh di beauty sama skincare. Cuman karena sekarang aku naiknya tuh di fashion, jadi aku sekarang fokusnya di transisi makeup sama di fashion. Kayak nggak stabil sih, karena kayak gak nentu gitu kan, nggak kayak setiap bulan tuh ada. Paling berat tuh sebenarnya tuh kalau misalnya pencairan tuh harus tunggu insight. Dan rata-rata tuh itu tuh H+30 setelah kita ngonten. Paling bentar tuh paling seminggu. Alami karena sebenarnya yang harus banget dipertahanin dari konten tuh sebenarnya konsisten. Nah, waktu itu aku ada di fase lagi benar-benar kayak males banget, terus kayak akhirnya kayak ada beberapa konten yang tertunda juga, terus ya jadi ngaruhnya ke insight-nya turun banget. Ngaruh banget karena harus mulai dari mana kita buat ningkatin si insight itu. Nah, terus apalagi kalau misalnya tiba-tiba brand yang reach out kita terus nanyain insight kita itu lagi turun, kan benar-benar ngaruh banget. Aku pernah itu tuh aku lagi suka-sukanya banget visit. Sama aku visit tuh sebenarnya itu gak pernah dibayar sama sekali, dan itu tuh cuman barter produk aja. Itu kan benar-benar effort dari kita perginya, bensinnya, transportnya, itu effort banget. Tantangan mentalnya tuh kayak bingung gitu, kayak mau gimana, jadi kayak pusing ke kitanya gitu. Sering banget. Tapi itu jadi acuan aku buat kayak buat bisa lebih juga dari dia gitu. Jadi contoh gitu ya. Banding-bandingkan nano dan mikro makro, karena jujur ini tuh sebenarnya saingan terberat nano tuh sebenarnya bukan yang followersnya tinggi, tapi yang suntik followers. Aku Davina. Sekarang iya, tapi bisa jadi content creator juga, aku punya bisnis. Enggak ya, pastinya enggak. Kadang kan influencer tuh dibutuhin cuman kalau ada promosi brand atau lagi ada event yang perlu dipromosiin gitu. Jadi pasti nggak tentu. Pernah banyak brand sekarang tuh kadang minta untuk kita beli produknya sendiri dulu, terus rembusnya tuh lumayan lama gitu, kayak bisa sampai 1 bulan. Terus untuk proses pencairan fee-nya juga kayak membutuhkan data-data personal kita yang mau tahu kayaknya beberapa nggak perlu gitu. Nah, apalagi kalau misalnya brandnya tuh mandang followers, misalnya kayak udah ngerasa jangkauan audiens kita sedikit, jadi mereka juga ngasih fee-nya tuh yang nggak seberapa gitu. Ya pastinya pernah ya. Karena misalnya awalnya SOW-nya tuh cuman 1 video doang, tapi ternyata mirror di berbagai platform gitu, yang tiba-tiba gitu pas awal kita nge-ACC jobnya, tapi pas udah dikasih brief ternyata di beberapa platform harus kita upload juga. Pernah. Aku nggak tahu sih, mungkin tergantung manajemen atau dari brandnya cairnya lama, cuman sering terjadi kayak mandat di manajemennya untuk ngecairin ke fee ke klien. Suka bingung harus ngedit video atau nge-create si produknya tuh kayak gimana biar semenarik mungkin dan nge-reach audiensnya tuh kayak gimana lagi gitu, untuk naikin algoritma atau sesuai sama target yang dikasih sama brand tuh kadang susah gitu. Jadi tantangan besar sih. Kadang sih ya, kadang apalagi kalau satu manajemen terus kita harus laporan insight dan lain-lain, terus ngelihat kok content creator lain yang apalagi kita kenal gitu ya, kayak padahal kita sama tapi kok hasil outputnya tuh berbeda, tuh kadang lumayan bikin down. Aku berharap sih lebih menghargai content creator ya, karena kan sebenarnya content creator tuh kita yang nge-take videonya, kita yang edit, kita yang semuanya kayak gitu. Jadi kayak lebih menghargai proses itu semua tuh kayak gimana. Dari cerita yang disampaikan, satu hal menjadi jelas. Menjadi nano influencer bukan sekedar soal membuat konten, tetapi tentang bertahan dalam sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kreator kecil. Ketidakpastian pendapatan, tekanan algoritma, kerjasama yang timpang, hingga kelelahan mental menjadi bagian dari realitas yang jarang terlihat di layar. Di ruang publik, mereka dituntut tampil stabil dan berhasil. Bahkan, ketika kondisi sebenarnya jauh dari itu, industri kreatif terus berkembang.
Tetapi pertumbuhan tidak selalu berarti perlindungan. Tanpa standar kerja yang adil dan kesadaran kolektif, beban terbesar justru jatuh pada mereka yang paling kecil suaranya. Dokumenter ini tidak bertujuan menyederhanakan persoalan, apalagi menyalahkan individu. Ia hadir untuk membuka percakapan bahwa di balik setiap konten ada kerja, resiko, dan manusia. Karena memahami apa yang tidak terlihat adalah langkah awal untuk menghargai apa yang selama ini dianggap biasa.